Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini kita akan membahas problema fonologis dalam bahasa Indonesia, yaitu problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkorek. Unsur serapan adalah unsur bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dan mempengaruhi sistem bunyi bahasa Indonesia. Pengaruh kedaerahan adalah pengaruh dialek atau logat daerah terhadap bahasa Indonesia. Hiperkorek adalah kesalahan dalam pengucapan yang terjadi ketika seseorang berusaha mengucapkan sesuatu kata dengan sangat benar sehingga menghasilkan pengucapan yang tidak sesuai dengan norma bahasa. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia akibat unsur serapan dapat timbul dalam bentuk perubahan fonologis seperti perubahan bunyi atau pengucapan yang tidak sesuai dengan aturan fonologi bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena kata-kata serapan berasal dari bahasa asing yang memiliki sistem fonologi yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Contoh perubahan fonologis akibat unsur serapan dalam bahasa Indonesia antara lain adalah perubahan bunyi vokal, konsonan, atau penambahan bunyi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia mempengaruhi fonologi bahasa Indonesia melalui proses penyesuaian bunyi dan aturan fonologis dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Ketika kata-kata serapan dari bahasa asing diterima ke dalam bahasa Indonesia, sering terjadi perubahan bunyi atau penyesuaian aturan fonologis agar sesuai dengan sistem bunyi dan aturan fonologis bahasa Indonesia. Studi menunjukkan bahwa proses penyerapan kata-kata asing dapat melibatkan perubahan bunyi vokal, konsonan, penambahan bunyi, atau penghilangan bunyi agar sesuai dengan aturan fonologis bahasa Indonesia. Misalnya kata teknologi yang diserap dari bahasa Inggris diucapkan sebagai teknologi dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian bunyi K dan G sesuai dengan aturan fonologis bahasa Indonesia. Proses penyesuaian bunyi dan aturan fonologis ini penting untuk memastikan bahwa kata-kata serapan dapat diucapkan dan dipahami dengan benar dalam konteks bahasa Indonesia. Selain itu, penyesuaian ini juga mempengaruhi pengucapan, ejaan, dan pemahaman kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman aturan fonologi bahasa Indonesia dan proses penyesuaian bunyi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia sangat penting untuk menghindari kesalahan fonologis dalam pengucapan kata-kata serapan. Penggunaan kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan komunikasi sehari-hari, membuat bahasa terdengar lebih mudah, fleksibel, dan singkat. Selain itu, penggunaan kata-kata serapan juga dapat membuat bahasa terlihat lebih modern dan memperkaya kosakata. Namun, terdapat juga dampak negatif dari penggunaan kata-kata serapan. Salah satunya adalah adanya potensi tersamarnya identitas bangsa Indonesia yang memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan kata-kata serapan juga dapat membuat bahasa Indonesia terlihat rendah di mata masyarakat dan mengurangi kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Problema akibat pengaruh kedaerahan dapat timbul dalam berbagai aspek, termasuk dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks bahasa, pengaruh kedaerahan dapat mempengaruhi penggunaan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Salah satu dampak negatif dari pengaruh kedaerahan adalah munculnya perbedaan penggunaan kosakata dan tata bahasa antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah
atau antar suku bangsa. Selain itu, pengaruh kedaerahan juga dapat mempengaruhi pengucapan dalam bahasa Indonesia, terutama dalam pengucapan bunyi-bunyi tertentu yang khas dalam bahasa daerah. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia secara umum. Oleh karena itu, penting untuk memahami aturan dan kosakata bahasa Indonesia secara umum serta menghargai keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dampak negatif dari pengaruh kedaerahan dalam masyarakat Indonesia yang pertama adalah terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Munculnya sikap primordialisme, yaitu mengutamakan atau menonjolkan kepentingan agama, ras, daerah, atau keluarga tertentu. Kemudian, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di masyarakat. Kecintaan terhadap bahasa Indonesia berkurang, lebih mengutamakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Pengaruh kedaerahan juga dapat mempengaruhi pengucapan dalam bahasa Indonesia, terutama dalam pengucapan bunyi-bunyi tertentu yang khas dalam bahasa daerah, sehingga dapat memengaruhi pemahaman dan pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia secara umum. Oleh karena itu, penting untuk memahami aturan dan kosakata bahasa Indonesia secara umum, serta menghargai keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kesalahan fonologis akibat hiperkoreksi dalam bahasa Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pengucapan kata, ejaan, dan kesalahan berbahasa pada siswa. Beberapa contoh kesalahan fonologis akibat hiperkoreksi dalam bahasa Indonesia adalah yang pertama, pengucapan kata. Kata teknologi yang seharusnya dieja dengan vokal O sering diucapkan sebagai teknologi ne dengan tambahan sufiks ne yang merupakan ciri khas dialek Jawa. Kata kemana sering diucapkan sebagai kumana dengan terjadinya pergantian fonem E menjadi O. Kesalahan ejaan. Dalam penelitian di Kabupaten Buol, ditemukan interferensi fonologis berupa penambahan, perubahan, dan penghilangan bunyi fonem dalam bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa pada siswa. Kesalahan berbahasa Indonesia pada siswa sering disebabkan oleh kesengajaan penutur sebagai salah satu gaya bahasa yang memberikan tekanan pada makna, serta ketidaktahuan dan ketidaksadaran penutur bahwa kata yang diucapkannya tidak tepat atau berlebih-lebihan. Dari contoh di atas, kesalahan fonologis akibat hiperkoreksi dalam bahasa Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek pengucapan kata, ejaan, hingga kesalahan berbahasa pada siswa. Hal ini menunjukkan bahwa hiperkoreksi merupakan masalah yang sering terjadi dalam bahasa Indonesia dan perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas komunikasi. Problema akibat Problema fonologis dalam bahasa Indonesia dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkorek. Unsur serapan dapat mempengaruhi pengucapan dan ejaan kata dalam bahasa Indonesia, seperti pengucapan kata teknologi yang sering diucapkan sebagai teknologi ne dengan tambahan sufiks ne yang merupakan ciri khas dialek Jawa. Pengaruh kedaerahan juga dapat memengaruhi pengucapan kata dalam bahasa Indonesia, seperti pergantian fonem pada kata kemana yang sering diucapkan sebagai kumana dengan terjadinya pergantian fonem E menjadi O. Hiperkorek dapat menyebabkan kesalahan pengucapan dan ejaan kata dalam bahasa Indonesia, seperti pengucapan kata teknologi yang seharusnya dieja dengan vokal O, namun beberapa penutur cenderung mengucapkannya dengan vokal E berdasarkan aturan ejaan yang mereka anggap benar. Kesalahan fonologis dalam bahasa Indonesia dapat memengaruhi pemahaman dan komunikasi antar penutur bahasa, sehingga perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Itulah tadi penjelasan singkat tentang materi problema fonologis dalam bahasa Indonesia, problema akibat unsur serapan,
problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penulisan atau penyebutan kata atau kesalahan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.